Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Gimana? Baik. Alhamdulillah. 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 Kita ngumpul nggak ngobrol apa nih? Oh, ada. Apa? Kita kemudian mau ngobrolin tentang kebutuhan remaja. Boleh. Lagi mungkin untuk sekarang nih, Bang. Oh, makanya Apalagi manfaatnya. wah, boleh. Ya. Can't be defeated. Oke, di sini saya akan membawakan tentang masalah-masalah yang dihadapi remaja. Pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku para remaja. Remaja kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku yang dewasa. Yang kedua seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya dari dadanya maupun pantatnya. Yang ketiga, perubahan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan. Bingung ini dibuat bingung dan remaja untuk memahaminya lebih memahaminya dari mana. Yang keempat, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian, dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Dia udah bisa nih mengatasi problem gimana untuk hidup. Yang kelima, harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial. Itu harapannya. Dan keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Masalah-masalah remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Dan mungkin itu sekian dari saya. Ya, jadi nanti kalian setelah mempelajari bab ini bakal diharapkan dapat memahami jenis-jenis kebutuhan remaja, memahami masalah-masalah yang dimiliki remaja, dan memahami usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Dan ini salah satu jenis-jenis kebutuhan remaja. Maslow, Lefton 1982-171 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut: kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, kebutuhan jasmaniah fisiologis. Menurut Lewis 1993, kegiatan remaja dan manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Dulu karena jadi masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Menurut Hal dalam Hibbert dan kawan-kawan memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya, kebutuhan aktualisasi diri. Usaha penemuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya adalah jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu satu, kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernapas, dan lain-lain. Dua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapati simpati dari pihak lain. Tiga, kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Empat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Jadi setelah kita mempelajari materi-materi sebelumnya, saatnya kita mempelajari tentang usaha-usahanya untuk memenuhi kebutuhan remaja. Usaha-usaha memenuhi kebutuhan remaja itu ada 3 dan akan saya tambahkan satu lagi. Jadi ada 4 untuk saya bicarakan. Yang pertama adalah kebersihan, hidup teratur, dan hidup sehat yang perlu ditanamkan oleh orang-orang terdekat, orang tua, sekolah, dan lembaga masyarakat. Dia maksudnya ini, jadi kita harus bisa melatih anak-anak remaja agar bisa lebih baik lagi dalam kebersihan mereka, hidup sehat mereka, dan juga hidup teratur mereka.
Contohnya adalah disiplin di dalam keluarga dan juga disiplin di dalam lingkungan sekolah. Biasanya kalau anak-anak yang terlambat ke sekolah akan diberikan sanksi. Dan kalau di rumah jika tidak disiplin dalam membersihkan tempat tidur atau misalnya lupa untuk mengerjakan PR, pasti akan dimarahin. Berikutnya ada perlunya pendidikan seksual, yang dimana ini akan dijelaskan oleh orang tua ataupun ahli-ahli yang biasanya menjelaskan tentang pendidikan seksual agar si anak ini tidak mengartikan pendidikan seksual sebagai hal yang negatif. Kemudian ada perlu dikembangkannya kelompok-kelompok remaja. Jadi di dalam lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah perlu adanya kelompok-kelompok remaja untuk bisa si remaja itu berkembang. Lebih tepatnya remaja itu memerlukan suatu kelompok yang dimana membantu dia dalam menjalankan hobinya ataupun menjalankan yang keinginan dia. Juga yang keempat, saya menambahkan satu, yaitu adalah kenyamanan si remaja itu. Jadi kita memfasilitasi agar remaja itu bisa nyaman, sebagaimana mungkin remaja itu nyaman. Biasanya di lingkungan sekolah akan disesuaikan tentang kenyamanan mahasiswa ataupun siswanya itu sendiri. Sebagai contohnya adalah bangku yang diganti, misalnya bangku yang sudah patah akan diganti dengan bangku yang baru. Jadi ya itu dari saya, itu adalah usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Ya dapat berakibat negatif gitu loh, karena konsekuensi yang dideritanya sering berbentuk pelarian bertentangan dengan norma sosial dan susilanya, atau seperti homoseksual, lari ke kehidupan hitam, atau melacur atau lain hal sebagainya. Nah, dengan dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja itu terlalu mendambakan kemandirian. Dalam arti mereka tuh menilai dirinya tuh cukup mampu untuk menghadapi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku overacting, lancing dan semacamnya. Nah, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah, yaitu menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Berbagai norma dan nilai berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja, sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupan yang lebih sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, usaha-usaha untuk pemenuhan kebutuhan sosial, usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja yaitu adalah latihan kebersihan, hidup teratur dan sehat. 2. Perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja, ya kayak kelompok kajian, olahraga, seni musik, koperasi atau kelompok belajar kelompok lainnya. Sekian. Do you remember the summer of 14 when we tried to be everything? Do you remember all of the things we promised to each other? I thought this was it, I'm done with looking. I found who I want, but you weren't the one. How can I trust my judgment when my heart's in the pavement, screaming please, please love me, love me? How do I go on from here when all I want is you near? Baby, please, please love me, love me.
screaming, please, please love